Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM 246500100 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek. Oke, langsung saja kita ke di sini ada learning automation. Pertama, dia memahami pentingnya manajemen rolling curve dalam kesuksesan proyek. Kedua, mengetahui proses-proses manajemen rolling curve sesuai standar. Ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan rolling curve proyek. Keempat, dia mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan rolling curve. Kemudian di sini ada mengapa manajemen rolling curve sangat penting. Manajemen rolling curve merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek. Kemudian di sini ada definisi pentingnya scope manajemen. Pertama, dia secara konseptual rolling curve membentuk salah satu sudut dari iron triangle dan triple constraint. Kedua, dari perspektif teori sistem, rolling curve berfungsi sebagai boundary system yang membatasi kompleksitas proyek. Kemudian ketiga, pada tingkat operasional, rolling curve yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder. Keempat, dampak finansial dari ketiadaan manajemen rolling curve yang memadai bersifat eksponensial. Kelima, dalam konteks psikologi tim, rolling curve yang jelas menciptakan psychological safety dan mengurangi cognitive load. Keenam, secara holistik, manajemen rolling curve bukan sekedar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur. Project scope management, proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek sukses. Proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua rolling curve yang diperlukan, berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Kemudian ada project scope. Product scope merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan. Product scope menjawab pertanyaan apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan, bagaimana produk tersebut akan berperilaku dan berfungsi. Contoh, untuk aplikasi e-commerce, produk scope mencakup fitur perairan, pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Project scope merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah ditetapkan. Project scope menjawab pertanyaan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan. Contoh, untuk menghasilkan aplikasi e-commerce tersebut, project scope meliputi aktivitas analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan kode, front-end dan back-end, pengujian fungsional, hingga peluncuran ke
server produksi. Nah, kemudian ada ini. Kemudian lanjut, plan scope manajemen, proses menciptakan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Project Management Plan digunakan untuk membuat scope manajemen plan dan memengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Project Charter digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Enterprise Environmental, dia faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi ruang lingkup proyek. Organizasional proses aset, aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat memengaruhi proses pembuatan plan scope manajemen. Plan scope management tools and techniques. Expert judgment, ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Meetings, tim proyek dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope management. Kemudian ada scope management plan, komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi, dikembangkan menjadi WBS, divalidasi, dan dikendalikan. Kemudian ada requirements management plan, dia komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan, dan diatur. Collect requirements adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan guna memenuhi tujuan proyek. Scope Management Plan, komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisa, didokumentasikan, dan dikontrol. Stakeholder Management Plan digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder, cara berkomunikasinya, tingkat keterlibatannya, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Project Charter digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk, layanan, atau hasil proyek sehingga bisa ditentukan requirement yang dibutuhkannya. Stakeholder Register digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Kemudian di sini ada interview wawancara baik secara formal atau informal berguna untuk mendapatkan informasi dari para stakeholder dengan berbicara dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dapat terjadi secara one-on-one atau langsung bertanya kepada kelompok orang. Focus group, dia mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama agar mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap produk, service, atau hasil proyek. Facilitated workshop digunakan untuk menyamankan pendapat antar stakeholder yang berbeda pendapat tentang kebutuhan proyek itu sendiri. Group Creativity Techniques, ada brainstorming untuk mengumpulkan ide-ide terkait dengan proyek. Nominal Group Techniques, brainstorming dengan mengambil voting atas ide-ide yang telah ada untuk mengambil yang terbaik atau untuk menentukan prioritas.
Di Delphi Technoquest, sekelompok ahli diberikan pertanyaan oleh para peserta dan juga memberikan feedback atas respon-respon yang diajukan. Ide atau mind mapping mengumpulkan dan menyatukan ide pribadi dalam satu mind map untuk menghindari kesalahpahaman dan mencari ide baru. Affinity diagram, beberapa ide dibagi ke dalam beberapa grup untuk review dan analisis. Grup decision making techniques untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklasifikasikannya dan memprioritaskannya. Ada beberapa cara untuk memutuskan. Unanimity, semua setuju dengan satu keputusan mutlak. Majority, 50% lebih setuju dengan satu keputusan. Plurality, dia mengambil suara terbanyak walaupun kurang lebih 50%. Dictatorship, satu orang yang memutuskan. Kemudian ada questionnaire and service, menyebar kuesioner dan melakukan survei kepada responden sangat cocok untuk audiens dalam jumlah besar saat membutuhkan perubahan keputusan yang cepat dalam analisis statistik. Observation, pengamatan secara langsung untuk melihat keadaan nyata dan langkah ke depannya dalam menyelesaikan proyek. Prototype, metode untuk mendapatkan feedback yang cepat dengan cara membuat rancangan kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar membangunnya. Benchmarking, untuk membandingkan aktual atau perencanaan seperti proses dan operasi yang dapat dibandingkan dari organisasi lain untuk meningkatkan kualitas proyek. Kemudian ada konteks diagram, contoh dari model scope manajemen yang menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Ada dokumen analisis, digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Contoh persetujuan, permintaan proposal, perencanaan bisnis, dan lain-lain. Kemudian ada requirements documentation, mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Kemudian requirement traceability matrix, menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis, didokumentasikan, dan diatur selama proyek berlangsung. Isi dari RMP dapat meliputi bagaimana aktivitas persyaratan dilakukan dan dilaporkan, mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan, menganalisa dampaknya, dan bagaimana cara melaporkannya. Proses, dan terakhir proses prioritas kebutuhan. Kemudian di sini ada define scope, adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan, project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Risiko dan asumsi yang ada dianalisa sedetail mungkin dan menambahkan risiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Kemudian di sini ada scope manajemen plan, digunakan untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengontrol dari project scope. Project charter, dia menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Kemudian ada requirement documentation, mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Tidak boleh ambigu, harus jelas dan lengkap, serta dapat diterima oleh para stakeholder. Organisasional proses aset, aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang sangat dibutuhkan dalam proses define scope.
define scope. Di sini ada expert judgment, menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat project scope management karena biasanya para ahli memiliki detail teknik yang baik. Produk analisis, dia terdiri dari pembagian proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, analisis nilai, rekayasa sistem, rekayasa nilai, dan rekayasa sistem. Setiap bagian dari proyek memiliki satu atau lebih metode spesifik dalam mendeskripsikan produk dari proyek itu sendiri. Alternatif generation, teknik yang digunakan untuk mengembangkan berbagi banyak pilihan yang potensial dalam rangka untuk mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan pekerjaan proyek. Kemudian ada facilitated workshop, bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang saling berbeda pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Kemudian ada project scope statement, mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, termasuk memberikan pemahaman umum tentang project scope kepada para stakeholder serta membantu tim proyek dalam melakukan planning yang terlebih detail. Project document updates, yang mungkin diupdate, stakeholder register, requirement documentation, requirement traceability matrix. Kemudian ada create WBS. WBS adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Kemudian di sini ada scope management plan, menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Kemudian project scope statement, project scope statement menjelaskan pekerjaan yang diperlukan, juga memberikan pemahaman umum dari ruang lingkup proyek antara pemangku, investor dengan kepentingan proyek. Requirement documentation, mendeskripsikan apa saja syarat yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Persyaratan harus jelas, terukur, dan dapat diuji, dapat dilacak, lengkap, konsisten, dan diterima oleh para stakeholder. Enterprise environmental factor. Enterprise environmental factor relevan dengan sifat proyek, dapat berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk pembuatan WBS. Organisasional proses aset-aset yang dapat memengaruhi proses pembuatan WBS. Kemudian ada decomposition, teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverable proyek ke lebih kecil. Bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Paket pekerjaan adalah pekerjaan yang ditetapkan pada tingkat terendah dari WBS yang biaya dan durasi dapat diperkirakan dan dikelola. Tingkat dekomposisi sering dipandu oleh tingkat kontrol yang diperlukan untuk secara efektif mengelola proyek. Kemudian ada expert judgment. Penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan deliverable proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil dalam rangka untuk menciptakan WBS yang efektif. Kemudian ada scope baseline, versi yang disetujui dari project scope statement, struktur rencana kerja, dan yang terkait WBS dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Project document update, dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk, namun
tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Jika permintaan perubahan disetujui hasil dari Create WBS proses, maka persyaratan dokumentasi mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Kemudian ada validate scope. Validate scope ini merupakan tahap di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi, bertujuan untuk kelayakan deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Kemudian di sini ada project management plan. Project management plan berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope statement WBS dan WBS dictionary. Requirement documentation. Ini dia berisi informasi tentang project, produk, kebutuhan teknis yang harus disediakan di dalam project sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada verifikasi. Kemudian ada requirement stability matrix, dia menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal dan menganalisanya. Kemudian ada verified deliverable, dia produk dari proyek yang telah selesai dan dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Kemudian ada work performance data, dia dapat mencakup tingkat kepatuhan dengan persyaratan, jumlah ketidaksesuaian, keparahan dari ketidaksesuaian, atau jumlah siklus validasi dilakukan dalam periode waktu. Kemudian di sini ada inspection, meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa dan verifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi persyaratan kriteria yang dapat diterima. Kemudian di sini ada group decision making technique, digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek oleh project team atau para stakeholder. Kemudian ada achieved deliverables, yang memenuhi kriteria penerimaan secara resmi, ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor, dan dilanjutkan ke tahap close project atau fase proses. Kemudian di sini ada change request. Complete deliverables tersebut mungkin ada permintaan perubahan untuk perbaikan bagian yang cacat atau rusak. Sedangkan work performance information berisi informasi bagaimana progres proyek dikerjakan, deliverables bagaimana deliverables diselesaikan dan diterima. Kemudian ada project document update. Project dokumen yang harus diperbarui sebagai hasil dari proses verifying scope, termasuk setiap dokumentasi yang menjelaskan produk atau laporan tentang status produk. Kemudian ada control scope, proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Nah, di sini ada project management plan. Dia informasi yang dibutuhkan dalam proses control scope. Di dalamnya terdapat informasi mengenai scope. Ini sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian ada variance analysis, adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk menilai besarnya variasi dari original lingkup besar.
Kemudian ada project dokumen update, dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi dan persyaratan keterlusuran matriks. Kemudian ada organizational proses aset updates, aset proses organisasi yang dapat diperbarui meliputi tetapi tidak terbatas pada penyebab varians, tindakan korektif dipilih dan alasan dan jenis lain dari pelajaran yang dipetik dari proyek pengendalian lingkup. Lampirannya. Oke, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya atau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.